Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dalam membahas seputar tentang psikoterapi. Kali ini saya akan membahas tentang teori psikoterapi Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Maulana dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, materi yang akan saya bahas yakni mengenai konsep dasar terapi tentang kepribadian dan perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi yakni mulai dari munculnya gangguan, tujuan terapi sampai dengan peran terapi. Dan yang terakhir yakni mengenai teknik prosedur terapi. Pertama-tama saya akan membahas konsep dasar teori psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikatnya, Rasulnya, atau dari ahli waris nabi-nabinya. Selanjutnya, psikoterapi berorientasi pada penyembuhan, pengobatan, ataupun perawatan. Selain itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Selanjutnya, unsur-unsur psikoterapi Islam. Unsur dari psikoterapi Islam yang akan saya bahas kali ini, yakni yang pertama tentang munculnya gangguan. Munculnya gangguan yakni terjadinya stres depresi karena manusia tidak mempunyai daya tahan mental dan spiritual yang tangguh. Baginya keimanan merupakan basis utama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kuatnya iman akan menghasilkan daya tahan mental yang kokoh dalam menghadapi problematika kehidupan. Unsur yang kedua yakni tujuan terapi. Tujuan terapi antara lain, yang pertama memberikan pertolongan terhadap semua individu agar sehat jasmani dan rohani, spiritual dan juga moral. Tujuan yang kedua yakni menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan konstitusi dalam kepribadian dan etos kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yakni mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi atau jati diri dan citra diri yang kholik. Selanjutnya, unsur yang terakhir yakni mengenai peran dari terapi. Membimbing klien agar terhindar dari perbuatan tercela yang berpengaruh pada jasadiah dan rohaniah merupakan peran dari seorang terapis. Dalam pembahasan psikoterapi Islam, dapat diketahui tugas seorang terapis juga bertanggung jawab terhadap kesembuhan, keselamatan, dan kebersihan klien di dunia maupun di akhirat. Karena proses penyembuhan istisyfa merupakan dimensi ibadah, berefek kepada sosial dan bermuatan teologis, tidak semata-mata bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, teknik-teknik terapi psikoterapi Islam. Psikoterapi dalam Islam dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Psikoterapi hati itu ada 5 macam. Tekniknya antara lain, yang pertama membaca Al-Quran sambil mencoba memahami artinya. Dan selanjutnya melakukan sholat malam, bergaul dengan orang yang baik atau soleh, puasa dan zikir malam hari dengan waktu yang cukup lama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.